Saya akan membahas tentang perhitungan SAW. Perkenalkan, nama saya Cinta Tasya Siburian, NIM 2018-31029. Studi kasus. Pada studi kasus ini kita akan menentukan tempat bimbingan belajar bagi pelajar SMA. Adapun kriteria yang akan digunakan adalah sebagai berikut. C1, biaya atau seberapa banyak biaya untuk bimbel. C2, lokasi, seberapa jauh lokasi tempat bimbingan belajar dari rumah. C3, fasilitas, seberapa lengkap fasilitas tempat bimbingan belajar. C4, kualitas pengajar atau dilihat dari gelar akademik para pengajar di tempat bimbel. Dari masing-masing kriteria tersebut akan dibuat variabel-variabelnya, di mana dari setiap variabel akan diberi sebuah nilai bobot dalam bentuk angka. Angka-angka ini bebas mau ditentukan, misal range dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 100 atau 0 sampai 1. Pada studi kasus ini kita akan mengambil range dari 1 sampai 5. Di beberapa referensi ada yang menyebut ini dengan nama variabel atau ada juga yang menyebut dengan nama subkriteria, tapi intinya sama saja. C1, kriteria biaya. Nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria biaya yaitu semakin kecil nilainya semakin baik. Kenapa? Tentu kita sendiri ingin mencari tempat bimbel dengan biaya yang semurah mungkin. Jadi semakin kecil biaya yang harus dikeluarkan tentu lebih baik. Artinya semakin kecil nilai bobot maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria biaya yaitu seperti di bawah ini. Karena di sini nilai bobot yang semakin kecil semakin baik, maka kriteria biaya masuk ke dalam kategori cost. Seperti kita ketahui di metode SAW itu ada dua kategori atau tipe kriteria yaitu cost dan benefit. C2, kriteria lokasi. Nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria lokasi juga sama, yaitu semakin kecil nilainya semakin baik. Kita ingin mencari tempat bimbel dengan lokasi yang sedekat mungkin dengan rumah. Jadi semakin dekat jaraknya dengan rumah tentu lebih baik. Artinya semakin kecil nilai bobot maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria lokasi yaitu seperti di bawah ini. Aturannya sama dengan kriteria biaya, karena nilai bobot yang semakin kecil semakin baik, maka kriteria lokasi juga masuk ke dalam kategori cost. C3, kriteria fasilitas. Nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria fasilitas yaitu semakin besar nilainya semakin baik. Tentu kita ingin tempat bimbel yang fasilitasnya selengkap dan senyaman mungkin, jadi semakin lengkap fasilitasnya tentu lebih baik. Artinya semakin besar nilai bobot maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria fasilitas yaitu seperti di bawah ini. Sekarang aturannya berbeda dengan dua kriteria sebelumnya, karena nilai bobot yang semakin besar semakin baik, maka kriteria fasilitas masuk ke dalam kategori benefit. C4, kriteria kualitas pengajar. Nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria kualitas pengajar yaitu semakin besar nilainya semakin baik. Tentu kita ingin mencari tempat bimbel dengan pengajar yang berkualitas. Dari mana kita ketahui pengajar tersebut berkualitas? Misal dari gelar akademik dan alumni universitasnya. Semakin tinggi gelar akademiknya tentu kita berasumsi bahwa pengajar tersebut berkualitas. Artinya semakin besar nilai bobot maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria kualitas pengajar yaitu seperti bawah ini. Aturannya sama dengan kriteria sebelumnya. Karena nilai bobot yang semakin besar semakin baik, maka kriteria kualitas pengajar masuk ke dalam kategori benefit. Jadi kriteria C1 dan C2 termasuk cost, C3 dan C4 termasuk kategori benefit. Bobot kriteria. Dari setiap kriteria yang digunakan semuanya akan diberikan nilai bobot. Pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria atas dasar pertimbangan sendiri atau biasanya dari hasil survei atau kuesioner. Perhitungan pada studi kasus ini ada 3 tempat bimbingan belajar yang akan menjadi alternatif yaitu A1 Ganesha Operation atau GO, A2 Prigama, A3 Annal Study Club. Selanjutnya, setiap alternatif diberikan variabel untuk masing-masing kriteria sesuai dengan keadaan dari alternatif tersebut seperti di bawah ini. Dari tabel sebelumnya lalu dikonversi menjadi nilai bobot sesuai dengan masing-masing variabel seperti tabel di bawah ini. Contoh A1 1.500.000 sampai 2.500.000 di bawah 5 km cukup lengkap lulusan S1. Selanjutnya dibentuk matriks keputusan seperti berikut. X sama dengan 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 5, 5. Dari matriks keputusan ini dilakukan proses normalisasi matriks keputusan X dengan perhitungan sebagai berikut. R11 min 3, 2, 4 per 3 sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,67. R11 merupakan variabel R atau row baris ke-1 kolom ke-1 di mana nilai 3, karena kolom ke-1 merupakan nilai untuk kriteria C1 yang bertipe cost. Jadi rumusnya adalah mencari nilai minimum dari kolom ke-1 min 324 yang berarti 2 dibagi nilai R11 baris 1 kolom 1 yaitu 3. Jadi 2 per 3 dan hasilnya 0,67 dibulatkan 2 angka di belakang koma.
R21 min 324 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Contohnya lagi untuk menghitung R21 baris 2 kolom 1 yang bernilai 2. Berhubung R21 masih masuk ke dalam kolom 1, kriteria C1 yang bertipe cos, berarti rumusnya masih sama dengan perhitungan sebelumnya, yaitu nilai minimum dari kolom ke-1 min 324 yang berarti 2 dibagi nilai R21 baris 2 kolom 1 yaitu 2. Jadi 2 per 2 dan hasilnya 1. Sekarang kita akan coba untuk menghitung nilai kriteria yang bertipe benefit, yaitu kolom ketiga untuk kriteria C3. R13 sama dengan 3 per max 335, 3 per 5 sama dengan 0,6. Misalnya kita akan hitung nilai untuk R13 baris 1 kolom 3 yang bernilai 3. Karena perhitungan di kolom 3 ini untuk kriteria bertipe benefit, maka kita akan mencari nilai maksimum dari kolom 3, berarti max 335 yaitu 5. Rumusnya ada nilai R13 baris 1 kolom 3 yang bernilai 3 dibagi nilai maksimum dari kolom 3 max 335 yaitu 5. Jadi 3 per 5 dan hasilnya adalah 0,6. Perhitungan seperti tadi dilakukan untuk semua nilai yang ada pada matriks keputusan X seperti di bawah ini. Kemudian diperoleh matriks ternormalisasi R, berikut hasilnya. Matriks R sama dengan 0,67, 1, 0,6, 0,8, 1, 0,5, 0,6, 0,6, 0,5, 0,4, 1, 1. Selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan untuk mencari nilai akhir, nilai V, yang didapat dari total hasil perhitungan bobot referensi W dikalikan dengan matriks ternormalisasi R seperti di bawah ini. Kesimpulan akhir ada di bawah ini. Dari hasil perhitungan A1 mempunyai nilai terbesar, maka alternatif A1 yaitu Ganesha Operation atau GO yang direkomendasikan untuk dipilih sebagai tempat bimbingan belajar. Demikian presentasi saya ucapkan